Oke guys, di seri kedua ini kita ingin tahu gimana sih kecerdasan yang Allah titipkan buat kita bisa dioptimalkan. Jadi menurut Bu Elin ini ada 3 caranya supaya kecerdasan kita tuh jadi optimal. Pertama, kita tingkatkan cara belajar, ya. Kemudian cara membaca, dan yang ketiga cara mengulang. Oke, pertama masuk dulu cara belajar. Gimana sih cara belajar yang membuat kita tambah optimal cerdasnya? Ya, pertama, cara belajar itu kita cari suasana yang membuat nyaman. Misalnya dari tempat duduknya, dari pencahayaannya, dari waktunya, kemudian dari situasinya gitu ya. Apakah kita lapar atau tidak dan seterusnya. Ini juga mempengaruhi belajar. Kemudian cara belajar yang nyaman buat kita itu tergantung juga gaya belajar kita. Kalau gaya belajar kita lebih senang memanfaatkan mata, berarti kan kita termasuk namanya visual ya. Orang yang visual itu senang sekali membaca. Jadi pasti senang banget kalau lihat gambar-gambar kayak gini. Terus lihat warna-warna, lihat huruf-huruf yang aneka tipikalnya. Atau pakai banyak media yang membuat mata kita tuh tertarik begitu. Nah, itu anak-anak visual. Kalau anak yang senengnya denger ya, menyimak gitu ya, maka kita harus fasilitasin diri kita itu sendiri dengan cara mencari media yang memanfaatkan telinga kita. Misalnya kayak pakai recording seperti ini ya, atau audio visual kayak gini juga bisa sebenarnya untuk anak-anak auditori. Yang penting ada suaranya. Atau diperdengarkan dengan lebih dekat. Misalnya kalau kita minta teman untuk membacakan ulang kembali sesuatu itu kita bikin nyaman kalau untuk anak-anak auditori. Nah, kalau untuk anak-anak kinestetik atau anak-anak yang senangnya bergerak ya, energinya besar dan dia nggak bisa diem anaknya, emang dia tuh harus cerdas ya mencari cara supaya dia energinya terserap untuk belajar. Contoh, misalnya dia seneng ngapal sambil bolak-balik gitu, dari ujung kanan ke ujung kiri dan sebagainya. Itu nggak apa-apa kalau anak kinestetik itu nggak ada masalah, karena dengan begitu dia lebih mudah untuk menghafal gitu. Atau dia pakai lagu, atau dia pakai ketukan-ketukan dan sebagainya, itu juga nggak ada masalah. Atau pakai games tertentu, itu juga nggak ada masalah, karena anak-anak kinestetik itu senang belajarnya. Pokoknya buatlah belajar kamu lebih nyaman gitu, seperti itu ya. Oke. Nah, kedua, cara membaca. Nah, cara membaca ini buat anak-anak mungkin how to read ya. Tapi bagi kita yang udah lumayan teenager ya, sudah lumayan dewasa, maka yang disebut dengan cara membaca itu kita akan mengenal ada namanya cara membaca cepat gitu. Jadi nanti mungkin kalian akan mengenal cara membaca cepat itu adalah salah satu cara yang efektif untuk belajar. Nah, nanti ada rumusannya gimana cara membaca cepat. Misalnya dalam ketika kamu buka satu buku baru, yang kamu harus lihat adalah pertama kali adalah daftar isinya. Nah, dari situ kamu cari mana yang materi mana yang emang benar kamu ingin tahu atau ingin pelajari. Gitu, dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian buka topik atau tema yang ingin kamu perdalam, maka dari mulai satu paragraf ya, atau paragraf pertama itu kalian akan melihat inti paragraf itu apa ya. Nah, dengan cara mata kalian itu sudah terlatih, maka insya Allah
speed membacanya akan bisa dihitung. Jadi ada kayak macam skalanya atau rate-nya gitu ya, untuk menghitung cara membaca cepat yang sudah kalian miliki. Itu ada tekniknya, dan biasanya kalau pengen ikut lebih profesional, ada pelatihannya cara membaca cepat. Nah, itu cara membaca cepat juga bisa cepat, tapi kalau nggak efektif sayang. Maka ada lagi step berikutnya, cara membaca cepat yang efektif, sehingga kalian tahu apa yang kalian baca dan kalian dapat apa yang kalian baca gitu. Apa maksudnya? Nah itu, jadi sebenarnya dari membaca itu apa sih informasi yang ingin kalian peroleh gitu. Nah dari situ kalian cari kata kuncinya gitu ya, cari kata kuncinya. Nah itu kemudian kalian jadikan summarize atau kesimpulan. Nah gitu ya. Jadi cara membaca juga ada ilmunya. Nah yang ketiga, gimana kita cerdasnya optimal, yaitu dengan cara mengulang. Mengulang ini kadang kalau kebiasaan kita tuh mengulang tuh kalau mau evaluasi ya, atau kalau mau ujian. Nah sebenarnya mengulang itu juga bisa kita manfaatkan dari tadi membaca cepat tadi. Kan tadi kita ingat ya, ada membaca efektif ya, cepat dan efektif itu tadi. Ada kata kunci. Nah kata kunci itu kita bisa jadikan sebuah dictionary atau sebuah kamus gitu ya. Kamus kata-kata yang udah pernah kita pelajari, atau kamus konsep-konsep yang udah pernah kita pelajari. Nah di situ kita letakkan dia sebagai titik memori kita, bahwa kita pernah baca tentang hal itu ya, dan kita bisa tahu tentang apa aja sih yang diperlukan dari informasi tentang hal itu gitu ya. Nah atau kalau yang seneng gambar ya bisa kita pakai kode-kode, emoticon atau apalah di dalam menuliskan kata kunci tadi gitu. Supaya apa? Supaya jadi sebagai titik Bunda bilang itu sebagai acuannya gitu. Nah, gitu ya. Jadi sehingga ketika kita melihat simbol tadi atau gambar tadi, maka kita jadi mengingat, oh itu loh yang pernah saya baca dan tentang hal itu gitu ya. Atau nanti macam-macam ya gambarnya atau simbolnya yang bisa kita manfaatkan ya. Oke, jadi gitu guys ya. 3 hal untuk bisa mengoptimalkan kecerdasan kita. Bagaimana cara belajar? Kita tahu cara belajar kita yang efektif, cara membaca yang efektif, dan cara mengulang yang efektif. Nah, kemudian yang keempat, kita harus tahu apa strategi yang membuat kita lebih melejit ya. Misalnya sebelum misalnya deh, ini biasanya dipicu ketika kita harus menyelesaikan suatu permasalahan, atau istilahnya namanya contextual learning. Contextual learning itu adalah pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, oleh karena itu belajar berbasis masalah ya, itu penting banget. Kenapa? Karena disitulah kita diperkenalkan strategi. Ya, bagaimana strategi yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah-masalah A, B, C dan gitu ya. Dari apa? Dari pemahaman yang sudah kita miliki, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, relate dengan berbasis masalah tadi. Karena kita dihadapkan dengan masalah, maka kita dituntut untuk memiliki suatu decision ya, suatu keputusan. Nah, maka keputusan itu tidak sembarangan, harus yang rasional. Maksudnya apa sih rasional? Maksudnya adalah mempertimbangkan baik-baik ya tentang keputusan yang akan kita pilih gitu ya, sehingga tidak merugikan orang lain gitu ya keputusannya. Kemudian lebih efektif dan efisien gitu.
keputusannya, dan misalnya tidak juga cuma berdampak pada jangka pendek saja tanpa berpikir bagaimana nantinya. Itu seperti itu. Jadi mengambil keputusan ini adalah salah satu cara agar kecerdasan kita lebih optimal lagi. Nah, satu lagi nih, gimana bisa kita meyakinkan orang lain ya terhadap keputusan yang kita berikan tadi ya. Maka satu keterampilan atau satu tools yang harus kita miliki adalah kita harus bisa mengungkapkan ide yang kita miliki. Gimana caranya apa yang ada di pikiran kita itu bisa bisa dilontarkan kepada orang lain gitu ya. Kemudian bisa difahami oleh orang lain. Nah, supaya apa yang kita bicarakan itu enggak jadi salah tangkap gitu, tidak disalah artikan oleh orang lain gitu. Nah, maka ini juga adalah salah satu cara ya bagaimana kecerdasan kita itu lebih optimal gitu. Salah satunya adalah kita bisa mengungkapkan pemikiran kita, ya ide-ide kita atau solusi yang kita buat kepada orang lain. Nah, ini cara mengkomunikasikannya, apa yang dikomunikasikannya, menggunakan media apa mengkomunikasikannya, gitu ya. Ini adalah bagian daripada mengoptimalkan kecerdasan yang harus kita persiapkan. Oke guys, ini satu lagi. Tadi Bunda bilang ya bahwa anak-anak yang visual, mungkin kalian visual ya, yang senangnya menghafal melalui tulisan. Nah, tadi ingin membaca efektif ya, menggunakan kata-kata atau simbol tertentu yang memudahkan kita untuk mengingat kembali ya, tadi kan cara menghafal ya. Nah, di sini Bunda ingin mengingatkan tentang konsep mind mapping. Mind mapping ini adalah peta konsep, di mana ketika kita melihat satu simbol gambar, kita akan menghubungkan dengan apa yang berkaitan dengan gambar tersebut. Contoh, pesawat. Ingat ya, pesawat itu pernah kita pakai kemana atau travel kemana. Oh, travel ke tempat liburan. Sama siapa? Sama ayah, sama mama, sama adik-adik. Apa aja sih yang kita lihat ketika kita naik pesawat? Ya, awan-awan. Terus apalagi sih yang berhubungan dengan pesawat yang nggak boleh banget dilewatin waktu, karena dia tuh strict banget waktunya. Nah, terus ini gimana ya kalau pesawat itu bisa ada apa ya, kejadian yang error lah kayak gitu ya. Oh, ini kalau nabrak burung gitu, wah bahaya banget dan seterusnya ya. Nah, ini misalnya waktunya di malam hari atau siang hari ketika naik pesawat ini dan seterusnya. Jadi menurut Bunda, memang kepentingan kita untuk menyusun mind mapping ini kuat banget. Kenapa? Agar bisa menghubungkan dengan apa saja yang ingin kita yang berkaitan dengan kalimat atau kata tersebut, gitu ya. Nanti ada lagi nih tentang bahasan mind map ini, bisa lain kali kita coba bahas. Oke? Alright, berikutnya adalah perbendaharaan kata-kata. Banyak sekali ide yang ada di kepala kita tadi ya, yang mau kita komunikasikan, tapi karena perbendaharaan kata-kata kita sangat sedikit, maka sulit untuk dikemukakan. Bahkan tadi kayak Hafi itu ada split bahasa, Subhan split bahasa dari bahasa satu, bahasa daerah ke bahasa yang lain. Atau misalnya ingin sekali membicarakan tentang hal itu, tapi kok malah bicara tentang yang lain atau mengarah ke hal yang lain. Nah, ini penting ya, pemahaman tentang bagaimana kita harus menguasai kata-kata. Nah, dapatnya dari mana? Biasanya karena drill atau keterampilan, di mana kita satu sering baca
literatur ya tentang hal tersebut. Misalnya gini, kalau kita mau bicarain soal Tibun Nabawi, maka kita harus baca bukunya Tibun Nabawi supaya kita punya perbendaharaan kata-kata yang khas yang ada di Tibun Nabawi gitu ya, yang tidak ada di bahasan lainnya gitu. Oke, jadi kita ketika mengungkapkan atau menjelaskan kembali tentang bagaimana sih Nabi melakukan praktek pengobatan di zamannya ya, sehingga kita bisa mengikuti bagaimana sunnah Nabi dalam pengobatan. Nah itu kita harus menguasai tentang kata-kata yang ada di dalam dalam cakrawala ini juga kata-katanya dalam cakrawala Tibun Nabawi itu gitu. Nah, dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi kita harus memiliki kosakata yang tepat tentang hal tersebut. Nah, oke, selain membaca, kita juga bisa melatihnya dengan menggunakan kata-kata tersebut di dalam percakapan atau diskusi, gitu ya. Itu juga melatih kita untuk mengeluarkan apa yang kita pahami, ya, sekaligus melatih penggunaan kata-kata tentang hal yang dimaksud ya. Mau bicara tentang demokrasi, mau bicara tentang hak asasi manusia, tentang bagaimana musawah lin nisa ya, persamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan seterusnya, harus bisa dilatih dengan menggunakan metode berdiskusi. Nah itu beberapa cara aja, mungkin masih banyak cara yang lain. Oke, next ya. Seru sih ini berpikir sambil membayangkan. Ini juga adalah salah satu mengoptimalkan kecerdasan kita. Kenapa? Karena Allah titipkan kita ya, di dalam akal kita ini ada yang disebut dengan bahasanya imajinasi. Imajinasi ini penting buat kita untuk bisa membayangkan sesuatu yang memang kadang bisa disebut tidak ada asalnya ya, sebutnya fantasi, tapi bisa juga dia berupa pernah kita lihat atau pernah kita dengar, kemudian kita hubungkan dengan pemahaman kita. Nah itu misalnya ya, wah aku ingin memiliki mobil yang begini, desainnya gini. Nah itu jadi pernah melihat mobil, pernah lihat mobil ada ada desainnya. Nah kita bisa memodifikasi mobil itu seperti apa yang kita inginkan. Itu juga berpikir sambil membayangkan. Oleh karena itu di sini beda ya dengan cuman ngayal, tapi karena ada satu hal yang kita pikirkan secara serius begitu, atau kita pikirkan secara fokus, maka berpikir sambil membayangkan ini menjadi memudahkan kita untuk nanti bagaimana merealisasikannya secara secara komprehensif begitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita upacara nih ya, kalau gambar gini ya, wah kita upacara nih, apa sih yang mestinya kita harus lakukan saat upacara nanti supaya lebih rapi, lebih disiplin dan sebagainya. Maka apapun yang diperlukan saat menjadi petugas upacara itu ya, itu harus disesuaikan. Nah, ketika itu kita sedang berpikir sambil membayangkan, sambil juga mungkin kalau anak visual itu menyoret-nyoret ya, membuat step-step apa yang harus kita lakukan. Nah itu ya, berpikir sambil membayangkan juga bagian daripada optimalisasi kecerdasan. Oke. Nah satu lagi nih yang disebutnya unik tapi ada benar kejadian. Pernah lihat stand up komedi dong? Ya itu kesannya tuh kayak ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya di dalam stand up komedi itu banyak hal yang bisa kita ambil gitu ya. Walaupun melalui celoteh-celoteh atau seloroh-seloroh yang
bisa jadi didesain dulu gitu ya, tapi di dalamnya tuh ada konten atau ada isinya. Nah, isinya itu juga bagian daripada ide yang ingin dikemukakan oleh si penutur kepada audiensnya. Nah, ini penting. Jadi melalui humor kita juga bisa mengoptimalkan kecerdasan, asal humornya itu berisi, bukan hanya sekedar cetak-cetuk yang membuat orang ketawa tapi nggak ada isinya, atau humor yang lebih ke arah nuansa pornografi. Itu nggak tidak sangat mensupport ya kecerdasan kita. Yang ada humornya ini adalah seperti yang Rasulullah contohkan, humornya itu mendalam tapi menghormati kepada orang lain begitu ya. Seperti ingat nggak ada dalam hadis Nabi yang bahwa ketika Nabi bertemu dengan seorang nenek, kemudian beliau bersabda bahwa di surga itu nggak akan ada nenek-nenek gitu. Nah, si nenek itu sedih banget kan, aduh gimana nih, kalau gitu nanti saya nggak bisa masuk surga dong dan sebagainya. Padahal sebenarnya konteks humornya Rasulullah itu adalah bahwa di surga itu nanti si nenek-nenek itu juga tidak akan jadi nenek-nenek lagi, tapi akan kembali menjadi muda gitu. Jadi itu semacam humor, tapi tidak menjatuhkan gitu, karena dia justru penghargaan kepada si nenek tadi. Banyak deh isinya yang dimana humor itu juga elegan, bukan hanya sekedar humor asal bunyi atau alias asbun. Oke. Next adalah berpikir kritis. Seringkali kita menerawang atau kita jika melihat sesuatu itu biasa aja. Nah, sebenarnya berpikir kritis ini juga hasil dari proses latihan ya. Kalau kita biasa berpikir kritis itu nggak akan betah melihat sesuatu atau menghadapi sesuatu itu tanpa dia melakukan analisa gitu ya. Dia tidak akan melewati segala peristiwa dengan adem-adem aja, kecuali ada rasa ingin memberikan sumbangsi, ingin mensupport, ingin memberikan daya pikirnya untuk apa? Untuk lebih baik lagi gitu ya. Oke, jadi itu awalnya dari mana? Tentu saja dari pengetahuan dan pemahaman itu. Jadi kegiatan berpikir kritis ini nggak bisa berjalan kecuali dia disupport dengan pemahaman yang cukup gitu ya. Ada sih beberapa orang yang sering bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, apakah itu berpikir kritis? Bisa jadi itu berpikir kritis, tapi karena rasa ingin tahu atau curiosity ya, berpikir kritis disebabkan karena curiosity. Tapi ada berpikir kritis yang memang didasarkan oleh pemahaman kayak inilah ya, berdasarkan pemahaman bahwa ada sesuatu yang tidak tepat gitu ya, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, maka itu didasarkan dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Karena dia tahu ya, karena dia dapat resource, dapat sumber dari mana gitu sebelumnya, punya pengetahuan awal sebelumnya. Nah, ketika menghadapi suatu kekeliruan atau suatu fenomena, maka dia akan otomatis mengkritisi tentang hal tersebut ya, berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Ini juga bagian daripada mencerdaskan atau mengoptimalkan kecerdasan. Ada nih namanya asosiasi ya. Berikutnya, ketika ingin meningkatkan kecerdasan kita, maka kita harus biasa dengan asosiasi ya. Jadi tadi yang Bunda bilang ada simbol, ada gambar tertentu ya. Mungkin kita mengasosiasikan sesuatu, misalnya contoh gini, ketika kita menghafal nih ya angka 1 sampai 10 dalam bahasa Turki. Kemudian yang kita lihat apa? Di sekeliling kita nih ada hordeng, ada meja, ada jendela, ada pintu, ada meja ada kursi gitu ya, ada papan tulis. Nah, itu kita bisa asosiasikan 1
si pintu. Nah, pintu tuh satu. Kemudian dua dalam bahasa Turkinya apa? Itu misalnya jendela nomor dua, tirai nomor tiga, empat meja gitu ya. Nah ketika kita lihat pintu, oh ini nomor satu nih, apa tadi? Nah gitu ya. Jadi ada apa? Ada jembatan keledai. Ada satu asosiasi di sana, proses asosiasi di sana, di mana tidak sebenarnya, tetapi kita menghubungkan itu dengan apa yang kita pahami atau yang ingin kita hafalkan atau yang ingin kita lebih perdalam lagi agar mudah akal untuk menyimpannya gitu ya. Kita dengan menggunakan asosiasi atau juga dengan menggunakan tantangan. Nah ini challenge ya. Banyak orang yang tidak siap menerima tantangan ya. Kenapa? Karena sedikit-sedikit saya nggak bisa, atau saya takut gitu, atau saya mah apa tuh cuma remeh rangginang. Nggak gitu ya. Jadi bahwa ketika kita terbiasa dengan siap menerima tantangan, maka di dalam diri kita itu ada ada motivasi internal, di mana ini bukan halangan, ini bukan rintangan, ini adalah tantangan yang harus saya hadapi. Orang-orang yang seperti ini ya akan mencari cara untuk apa? Untuk bisa menghadapi tantangan itu atau bisa mengatasi tantangan itu menjadi sebuah kemudahan. Nah gitu ya. Nah ini membutuhkan energi, dan orang-orang yang menyukai tantangan adalah orang-orang yang punya energi positif. Gitu ya. Oke, ini kalau ngomongin Bunda pasti energi positif. Karena apa? Karena kita menyulap satu hal yang negatif menjadi hal yang positif. Ya, coba bandingkan. Kalau misalnya gini, Ucrit, nah misalnya ini Ucrit ya, Ucrit kamu masak ya. Kalau Ucrit menghadapinya dengan negatif, aku mulu, yang lain dong si Unyil kek, masa aku mulu, aku kan lagi main, nah gitu ya. Dia menghadapinya dengan negatif, maka yang si Ucrit hadapi adalah sesuatu hal yang negatif, dan dia tidak menganggap memasak itu adalah tantangan, tapi menjadi beban. Gimana si Unyil? Nah kalau si Unyil menghadapi oke, mam gitu ya, maka dia akan menghadapi aku kan belum pernah nih ngiris-ngiris bawang, atau aku belum pernah nih masak kangkung, aku mau belajar masak kangkung. Nah itu kan tantangan. Unyil menghadapinya sebagai tantangan, maka dia akan mengubah semua energi negatif yang dimiliki si Ucrit menjadi energi positif bagi si Unyil. Apalagi kalau si Unyil bilang, Ucrit kita masak bareng-bareng yuk. Nah ya udah deh, aku mau, gara-gara ditantang sama si Unyil. Nah ini ya, menyebarkan energi positif kepada orang lain itu juga menjadi hal yang lain, vibes yang hebat ya. Kenapa? Karena because he like challenge. Oke guys, terakhir ya, gimana mengoptimalkan kecerdasan kita. Kita harus tahu bahwa menurut teori ya, ada yang disebut dengan otak bagian kiri dan otak bagian kanan, bahwa otak memiliki struktur tersendiri, dan otak bagian kiri atau oki dengan oka otak bagian kanan itu punya tugas yang berbeda ya. Kalau otak yang kiri ya, dia punya tugasnya menghafalkan ya, punya tugasnya menyimpan data, yang dimana data itu sifatnya berat-berat, misalnya rumus, memecahkan masalah, logika, keteraturan ya, memori, kemudian bahasa, tata bahasanya ya, grammar ya, itu kan memerlukan keteraturan ya, memerlukan ingatan. Nah kemudian ada matematika di sini, makanya berat-berat. Orang yang terlalu mempush di belahan kiri, maka hidupnya akan mudah stres gitu ya. Sedangkan otak sebelah kanan ini penuh dengan suatu hal yang absurd, yang tidak menentu, di mana di sini ada intuisi, ada musik ya, kemudian ada warna-warna, pola pikir yang kreatif ya, ada mindful perasaan di sini ya. Nah ini otak belah kanan ini
dia sukanya yang happy-happy. Jadi kalau kita kebanyakan memfungsikan otak kanan, dia nggak bisa diajak serius, nggak bisa dibawa formal. Kenapa? Karena terlalu santai. Jadi tugas kita adalah menyeimbangkan antara fungsi otak bagian kiri dengan fungsi otak bagian kanan. Dan itu perlu koordinasi dengan baik dan terlatih. Oke, guys, sampai di sini dulu bagaimana kita mengenal kecerdasan dan mengoptimalkan kecerdasan kita. See you.